Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudara lewat Renungan Harian Toraya edisi Jumat 26 Juni 2020. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita minta kekuatan dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, Bapa Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur atas kehidupan yang Tuhan masih terus anugerahkan bagi kami. Kami boleh menjalaninya setiap hari. Firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Roh Kudus kiranya memampukan kami untuk mengerti, memahami, dan memberlakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-26. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Tema bacaan firman Tuhan, senang melakukan keinginan. Masanang umpogau Pak Porayan. Seorang mempunyai 2 ekor kucing, yang seekor kucing berbulu warna putih, dan yang seekor lagi berbulu warna belang-belang. Keduanya tumbuh bersama, namun tubuh keduanya tidak sama besarnya. Hal ini karena sang pemilik kucing tersebut tidak memberi porsi makanan yang sama kepada kedua kucing tersebut. Hanya kucing yang paling disukai yang diberi porsi makan yang agak banyak dibanding dengan kucing yang tidak disukainya. Saudara, kisah ini menjadi ilustrasi untuk sedikit membandingkan tentang keinginan daging dan keinginan roh. Ayat-ayat ini dengan jelas memperlihatkan bagaimana kedua prinsip perbuatan, yaitu daging dan roh, berlawanan satu sama lain. Orang Kristen yang dipimpin oleh roh memang secara wajar hidup menurut roh itu dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang berasal dari keinginan daging.
Perselisihan rohani di dalam orang percaya melibatkan seluruh orang itu. Namun yang diperjuangkan adalah apakah mereka akan menyerah pada kecenderungan keinginan daging dan tunduk kepada penguasaan dosa, atau apakah mereka akan menyerah kepada tuntutan roh atau tinggal di bawah kekuasaan Kristus. Untuk dapat menghasilkan buah yang baik dalam hidup, perlu seseorang memberi dirinya dipimpin oleh Roh dan senang melakukan kehendak Roh. Karena seperti memberi makan pada binatang peliharaan, jika binatang itu kita sukai, maka kita akan memberi porsi yang banyak kepadanya. Demikian halnya jika kita merasa bahagia melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan memberinya perhatian banyak pada perbuatan roh. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas waktu yang Tuhan perkenan kami dimungkinkan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami sungguh menyadari bahwa terkadang dalam kehidupan kami tidak mampu melakukan keinginan roh di dalam hidup kami. Kami mengecewakan Tuhan. Karena itu, dalam kerendahan hati penuh penyerahan diri, kami mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan kami memberi waktu, memberi ruang dalam kehidupan kami untuk dituntun oleh Roh Kudus Tuhan melakukan kehendak-Mu. Ampunkan kesalahan kami Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.